Batal diet untuk hari ini. Mesti mulainya diet besok. Oke, pengumuman kabar baik. Perkembangan dari album ke-8 Endang Sukamti adalah hari ini single pertama Endang Sukamti Salam Indonesia sudah dikirim ke 400 radio seluruh Indonesia. Mas Iwan, mungkin ada catatan? Jadi gini, dari 400 kawan-kawan music director radio yang kita kirimin itu, ternyata malah yang dari teman-teman dari Papua malah relatif sedikit, cuman 3 radio yang kita punya listnya. Jadi Maluku ya? Sama Maluku itu cuman 3 radio. Jadi kita menghimbau teman-teman music director atau yang punya kenalan music director di radio-radio di Maluku, NTT dan Papua, silahkan menghubungi saya, bisa lewat WA di nomor bawah ini. Nanti menyebutkan namanya, terus radionya radio apa, frekuensinya berapa, nomor telepon radio sama email. Besoknya akan saya teleponin satu-satu, saya cross check. Kalau bener itu MD dari radio tersebut, akan saya kirim materinya. Jadi materi tetap beredar di radio-radio dulu. Terima kasih Mas Erik. Baru bangun ini loh. Oh ya. Oke. Pertanyaannya adalah, masih efektifkah kita berpromosi lewat radio? Ayo jujur, kamu masih dengerin radio nggak? Kalau nyetir, kalau aku personal prefer dengerin radio daripada dengerin Spotify, karena berasa ada temennya itu loh. Terus kita juga update flash info terkini itu. Jadi yang didengar Mas Bagus itu radio yang berkaitan dengan masa lalunya, tapi tidak dengan sekarang gitu. Sekarang udah beda ini. Dia masa lalunya. Masalahnya ada 2 yang di radio. Nah itu. Ya, hits player sama Hitsmaker. Dua-duanya Hitsmaker sekarang. Oh ya, aduh Jeronimo Gemon, wah aku nyebut merek. Karena Jeronimo yang aku kenal, aku sayang banget gitu loh kalau sampai dia sampai seperti itu, janganlah. Jeronimo tetap Hitsmaker. Iya, Jeronimo aku support sama kalian. Hitsmaker, karena Endang Sukamti juga dulunya besar dari situ kan. Kalau aku daripada nonton TV, itu seringan dengerin radio. Ya. Swear tenan. Oke. Kalau aku sama, kalau naik mobil dengerin radio, kalau bosan dengerin lagu sendiri ya. Iya. Radio karena tadi ada informasi lebih ke kontennya, programnya gitu kan. Betul. Ada informasi, walaupun informasi itu bisa kita dapatkan di sosial media kan, tapi kan nggak mungkin kalau kita nyetir sambil nonton, sambil baca-baca gadget gitu. Berasa lebih hidup sih kalau aku, menurutku loh. Betul. Radio itu. Iya. Jarang banget. Oh. Ya, Masih. Udah jarang ya? Udah nggak pernah. Jarang sih. nggak tahu, sekarang kan zamannya udah beda itu loh. Aku pikir juga semuanya kayak gitu deh. Semuanya nggak terkecuali. Kadang pas dengerin radio malah dapat info yang belum aku dapatkan di sosial media gitu. Dengerin radio kan di mobil toh. Sekarang lebih sering naik motor. Ya di mobil sih. Di mobil. Oh iya juga. Ya, kadang ada. Ya masih lah. Nggak pernah. Ya kayak Mas Bagus aja biar ada temennya. Nggak ngelangut. Nggak pernah. Kalian berdua masih dengerin radio? Masih kan? Aku enggak. Rata-rata orang masih dengerin radio karena dia naik mobil, butuh temen, dan selalu dalam kota. Karena kalau luar kota, dia bikin playlist sendiri. Sekarang ini hampir semua orang mau dengerin lagu itu bisa lewat streaming, lewat iTunes, lewat Joox, lewat apapun itu terlalu mudah untuk dijangkau. Dan memang perkembangan zaman seiring berjalannya waktu, keminatan orang untuk mendengarkan radio agak menurun. Untuk itu teman-teman, kita sepakat untuk bikin program ini, yaitu kita akan memberikan eksklusif airplay selama 17 hari. Jadi secara digital akan kita open tepat pada tanggal 17 Agustus nanti. Tapi di radio mulai tanggal 1 Agustus sudah mulai bisa didengarkan. Jadi
minta bantuan kerjasamanya dari teman-teman MD Radio seluruh Indonesia. Tolong dijaga keeksklusivitasannya untuk kita bersama, kita semuanya. Jangan sampai ke ranah internet dulu, karena semua orang harus secara eksklusif hanya bisa mendengarkan di radio dulu. Baru nanti setelah tanggal 17 kita open digitalnya. Masih isi cah Spotify sih. Oh nggak sekalian di streaming aja, kan lebih heboh kayak artis-artis lainnya. Sini Mas Wan, nggak ngerti maksudnya gimana? Sini lo sekalian ngomong. Jadi kan kalau artis-artis lain gimana? Enggak tahu udah dijelaskan Mas. Kalau artis-artis lain tuh mengeluarkan single ya di radio, ya di streaming, ya di TV. Nah ini kenapa kok Endang Sukamti hanya di radio tok? Tadi udah tak jelasin. Udah. Nanti kalau semuanya orang cenderung langsung ngedengerin di sini. Terus radio tidak dapat eksklusivitas. Sebenarnya pertanyaan yang berat itu bukan itu. Pertanyaan yang berat yang coba Mas Iwan harus jawab, coba sini. Semoga bisa. Itu pertanyaan yang ada tendensinya kan supaya gerai-gerai digital itu cepat dapat punya kita toh. Nah pertanyaannya, kenapa masih berpikir efektif untuk promo lewat radio di zaman yang sekarang? Monggo. Aku kurang ngerti. Nah, kenapa kok Endang Sukamti mau secara eksklusif diputar radio selama 17 hari? Kalau dari saya sendiri sih biar mengembalikan semangat mendengarkan radio lagi, biar teman-teman denger radio lagi. Untuk apa? Pertanyaannya? Biar radio kembali menggeliat seperti zaman dahulu. Kalau tujuanku denger lagu kan aku nggak harus di radio toh. Radio ada iklannya, ada orang ngomongnya. Nah di sini kan enggak. Kalau aku di streaming kan enggak. Ayo. Berarti masih efektif nggak promo di radio? Karena tidak semua orang punya gadget, tidak semua orang daerahnya tercakup jangkauan internet, tapi masih tercakup jangkauan radio. Untuk saat ini. Nah, besok? Tapi nggak juga loh. Sekarang ini siapa yang nggak punya gadget? Ayo, orang bisa download. Iya ya. Apa itu Mas Arik? Menurut Mas Arik? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, Endang Sukamti itu lahir dan besar dari radio. Ya kan, dari dulu itu? Iya. Dari Jeronimo. Jeronimo itu membesarkan kita. Gitu. Kenapa enggak? Di saat radio lemah, kita juga gantian membantu. Bayangkan kalau semua musisi mentreatment hal yang sama. Radio akan rame, komunitas akan mensupport. Itu yang dilakukan di waktu itu aku presentasi Euforia Musik Ekosistem, salah satunya melibatkan radio. Kembalinya radio menjadi ujung tombak industri musik di Indonesia. Kembali kan zaman dulu gitu. Jadi tolak ukur musik bagus Indonesia ya di radio. Gitu. Di Euforia Musik Ekosistem sebenarnya yang dulu aku rancang itu sampai ke penjualan merchandise loh. Kita balikin ke radio lagi. Jadi radio-radio itu kayak distro-distro gitu loh. Setiap radio buat toko. Kita titip barang, anak band titip barang, fokus semuanya support radio. Semuanya fans kita dikerahkan untuk radio. Kan kita punya Sukamti Store tuh, Sukamti Store di daerah-daerah. Nah, Sukamti Store semacam itu tapi di radio gitu loh. Bayangin tuh. Kalau radio mau rame-rame gotong royong bikin seperti itu. Meriah lagi. Memang tidak seperti toko ayam yang bisa direct selling seperti itu. Tapi ini bisa menggairahkan semangat kita para penikmat musik untuk mengapresiasi idolanya itu lebih ada gregetnya gitu. Memang bedanya cuma diapresiasi aja. Kalau pendapatan sih jelas menang yang direct. Tapi ya belum tentu juga, di sana juga potongannya ngeri kok. Yo, karena kalau ini kan minimal tuh secara ekosistem saling berkaitan, mendukung gitu. Nah untuk itu sebisa mungkin di konsep album Endang Sukamti sekarang ini belajar dari kemarin-kemarin, kita akan gunakan radio tidak hanya sekedar untuk airplay, karena airplay itu bisa di mana aja, orang bisa dengerin lagu kita di mana aja. Bedanya adalah pertemuan offline community ini ya stasiunnya ya di situ, stasiun radio. Jumpa daratnya, ya toh, ketemu. Kan nggak semua band punya base camp di kota-kota. Kita bisa mampir situ untuk meet and greet.
Untuk itu teman-teman, program selanjutnya adalah Mediator Sukamti 8 album. Seperti biasanya selalu ada mediator, kita keliling ke radio-radio. Nah bedanya kali ini, nah kalau kalian lihat just episode ini sampai ini itu adalah perjalanan mediator kita. Dan waktu itu aku ada catatan khusus mengenai kerjasama kita dengan radio, dengan hotel, dengan restoran. Sebisa mungkin tuh apa yang bisa kita kerjakan bareng, kita akan kerjakan bareng. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk teman-teman mengadakan kerjasama dengan Endang Sukamti selama mediator berjalan. Mungkin akan digelar Januari, di bulan Januari, minggu kedua. Kenapa? Karena Januari itu biasanya manggungnya agak turun habis tahun baruan toh. Tuh, jadi kita gunakan untuk mediator. Mediator itu kita akan mulai dari Semarang, Wonosobo, terus lurus sampai turun ke timur, ke Surabaya, ke Bali, sampai ke Lombok. Nggak tahu nanti sampai, tergantung banyaknya minat kerjasama yang dilakukan dari teman-teman semuanya. Nanti kalau ada kesempatan lagi aku akan presentasikan bentuk kerjasama kita yang akan kita lakukan melalui DAS. Oke, terima kasih sepertinya cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia.